Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Puturati Arista Putri. Jadi pada kali ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Gambaran Radiografi Ameloblastoma pada Mandibula Laporan Kasus. Jadi yang pertama pendahuluan. Jadi ameloblastoma ini merupakan tumor odontogenik jinak yang ditemukan dari sel epitel dan memiliki prevalensi 10% dari keseluruhan tumor yang ada. Di mana ameloblastoma sendiri itu dia berkembang secara progresif, sehingga menyebabkan ekspansi pada rahang dan kecenderungan rekurensi yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kelainan pada wajah dan juga rahang yang parah. Diagnosa dari ameloblastoma yang secara tepat itu membutuhkan beberapa pemeriksaan baik klinis maupun penunjang berupa radiografi. Jadi ada pun beberapa penunjang radiografi yang dapat dilakukan, jadi melakukan radiografi panoramik, CT maupun CBCT. Jadi radiografi sendiri untuk ameloblastoma, di mana terdapat gambaran radiolusensi multilokular maupun unilokular, di mana pada gambaran multilokular itu lesi menunjukkan gambaran dari bagian yang terpisah oleh septa tulang yang memperluas suatu massa tumor sehingga menghasilkan tampilan seperti soft bubble ataupun honeycomb. Sedangkan untuk unilokular biasanya dia berbentuk oval yang dikelilingi oleh radiolusen. Adapun untuk tinjauan pustaka, di mana ameloblastoma itu merupakan tumor odontogenik jinak yang berasal dari epitel yang menunjukkan perilaku agresif lokal dengan tingkat kekambuhan yang tinggi. Pada saat tumor ini membesar, dia akan menyebabkan suatu asimetri pada wajah. Ameloblastoma sendiri itu dapat menyebabkan ekspansi tulang dan terkadang erosi melalui cortical plate yang berdekatan dengan invasi berikutnya ke jaringan lunak yang berdekatan. Untuk etiologinya sendiri, itu ameloblastoma berasal dari sisa-sisa sel epitel lamina dental, dinding epitel odontogenik, sel basal epitel mukosa mulut, dan epitel dari Hardwick, sisa epitel malasis. Jadi teori etiologis sebelumnya berkait dengan trauma, peradangan, defisiensi nutrisi, iritasi non-spesifik, dan juga kena ekstraksi. Jadi pemeriksaan radiografi sendiri itu dapat dilakukan panoramik. Jadi panoramik ini merupakan radiografi 2 dimensi atau merupakan radiografi awal untuk mengetahui adanya gambaran lesi dari ameloblastoma. Untuk CT itu bisa digunakan untuk melihat kedekatannya dengan struktur anatomi yang berdekatan, MRI keterlibatan dengan jaringan lunak dan yang luas dan juga invasi dari lesi tersebut. Untuk gambaran radiografi dari ameloblastoma sendiri, itu untuk lokasi sebagian besar ameloblastoma 80% ini berkembang di regio molar ramus mandibula, tetapi dapat meluas ke area simfisial. Untuk rahang atas itu dapat pada molar ketiga dan meluas pada sinus maxillaris dan juga dasar hidung. Untuk batas ameloblastoma sendiri itu batasnya well defined, bentuk batasnya biasanya curved dan juga scallop sehingga menyebabkan tampak sebagai lesi multilokuler. Untuk struktur internal itu bervariasi dari rongga radiolusen unilokular total, kemudian rongga radiolusen unilokular di mana terdapat parsial septa radiopak, maupun rongga radiolusen multilokular yang dipisahkan oleh curve septa dengan panjang yang bervariasi dan juga menghasilkan pola honeycomb dan juga soft bubble. Untuk efek dengan jaringan sekitar, itu resorpsi akar yang ekstensif dan pergeseran gigi, sehingga menyebabkan perubahan pada posisi gigi, maupun ekspansi tulang yang berdekatan, sehingga menyebabkan tampilannya ini akan seperti eggshell. Dilanjutkan oleh laporan kasus, di mana laporan kasus yang pertama, seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun itu datang ke Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial dengan keluhan utama bengkak pada wajah sebelah kiri dan kadang keluar darah dari daerah tersebut sejak 2 bulan terakhir. Untuk pemeriksaan ekstraoral, di mana terdapat pembengkakan yang menyebar terlihat di sisi kiri rahang bawah, kira-kira berukuran 2 x 2 cm. Untuk intraoral, terdapat pembesaran serta mobilitas pada gigi 36, 37, dan juga 38. Untuk pemeriksaan radiografi panoramik, di mana lesi radiolusen multilokular itu memanjang dari gigi 35 hingga ramus mandibula. Untuk biopsi insisi, pemeriksaan histopatologi menunjukkan bahwa
Kasus ini adalah ameloblastoma flexiform, di mana perawatannya adalah reseksi dari mandibula. Kemudian laporan kasus yang kedua, pada laki-laki berusia 52 tahun datang ke rumah sakit bagian bedah mulut dan maksilofasial dikarenakan terdapat pembengkakan ringan di daerah mandibula posterior kanan. Intraoral, di mana jaringan lunak berwarna merah dan granular pada gigi fabukal dan distal pada gigi 46 dan juga 47. Radiografi panoramik menunjukkan adanya lesi radiolucent well defined dengan ukuran 5 x 5 cm melibatkan ramus mandibula. Kista odontogenik dicurigai dan dilakukan biopsi insisi, kemudian laporan patologis mengungkapkan bahwa pada kasus ini adalah ameloblastoma unikistik. Untuk perawatannya, ada dilakukan eksisi tumor dan juga mandibulektomi segmental. Untuk laporan kasus 3, di mana seorang wanita berusia 16 tahun datang kemudian terdapat pembengkakan pada intraoral daerah retromolar dengan kondisi tidak terdapat gigi molar kedua mandibula. Pemeriksaan intraoralnya, itu gigi molar ketiga dan juga gigi molar kedua tidak terdapat pada lengkung gigi, kemudian gigi molar pertama dan juga premolar kedua itu mengalami mobilitas. Untuk pemeriksaan radiografi, panoramik menunjukkan adanya radiolusensi unilokular dengan margin well defined, memanjang dari premolar kedua mandibula ke ramus mandibula kanan posterior. Untuk pemeriksaan histopatologis, itu adanya lesi kistik oleh koloni dari ameloblast, hiperkromatisme, dan juga vakulasi. Diagnosanya adalah ameloblastoma unikistik tipe mural, kemudian perawatannya adalah eksisi konvensional. Adapun untuk interpretasi pada kasus yang pertama, jadi area 1 itu gigi-gigi missing tidak ada, kemudian persistensi tidak ada, impaksi 48, lalu kondisi mahkota DBN, kondisi akar menghilang pada sepertiga apikal akar 35, kemudian menghilang seluruhnya pada gigi 36, 37, dan juga 38. Untuk kondisi alveolar crest dan juga furkasi dalam batas normal, kemudian kondisi periapikal terdapat gambaran radiolucent meluas dari apikal akar gigi 35 hingga akar gigi 38 berbentuk oval multilokuler dengan batas well defined. Untuk area 2, maksila sinus nasal dalam batas normal, area 3 mandibula terdapat gambaran radiolucent meluas dari apikal akar gigi 35 hingga akar gigi 38, melibatkan body, angle, dan juga ramus mandibula, berbentuk oval multilokuler dengan batas well defined, dengan ukuran kurang lebih 6 x 5 cm, diikuti dengan resorpsi akar gigi 35 hingga 38, dan terjadi perluasan lesi hingga ke batas inferior mandibula. Kemudian lanjutkan untuk area 4 TMJ, bentuk kondilus fossa eminensia tidak dapat diinterpretasikan, posisi kondilus tidak dapat diinterpretasikan, kemudian area 5 ramus os vertebra tidak dapat dalam batas normal, kemudian kesannya terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3. Untuk radiodiagnosisnya adalah ameloblastoma flexiform mandibula sinistra dan juga impaksi 48 kelas 2A horizontal. Lalu untuk interpretasi kasus 2, jadi area 1 gigi geligi, missing tidak ada, persistensi tidak ada, impaksinya 18, lalu kondisi mahkota terdapat gambaran radiopak pada mesial mengenai enamel hingga dentin, menyerupai bahan tumpatan pada gigi 15, kemudian terdapat gambaran radiopak pada mesial mengenai enamel hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 11. Lalu terdapat gambaran radiopak pada mesial mengenai enamel hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 21. Kemudian terdapat gambaran radiopak pada oklusal mengenai enamel hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 27. Kemudian terdapat gambaran radiolucent pada disto-oklusal mengenai enamel hingga dentin pada gigi 38, kemudian terdapat gambaran radiopak pada oklusal mengenai enamel hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 46, lalu terdapat gambaran radiopak pada oklusal mengenai enamel hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 47. Kondisi akar dalam batas normal. Lalu kondisi periapikal, terdapat gambaran radiolucent meluas dari apikal akar distal gigi 47
berbentuk unilokular dengan batas well defined. Kemudian area 2 itu maksila sinus nasal dalam batas normal, area 3 mandibula terdapat gambaran radiolucen meluas dari apikal akar gigi distal G46, melibatkan angle ramus mandibula berbentuk unilokular dengan batas well defined dengan ukuran 3 x 5 cm. Untuk area 4, TNJ, itu bentuk kondilus fossa dan juga eminensia, simetris, bentuk kondilus dextra berbentuk round, dan bentuk sinistra itu berbentuk angle. Untuk posisi kondilus dextra dan juga sinistra itu terletak pada fossa glenoidalis. Untuk area 5, ramus os vertebra itu tidak dapat diinterpretasikan dan kesan terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3. Untuk radiodiagnostisnya adalah amyloblastoma unikistik mandibula dextra, impaksi 18C distoangular SA, dan juga pulpitis reversible gigi 15, 1121, 2738, 46, dan juga 47. Lanjutkan interpretasi kasus 3, jadi area 1 gigi geligi, itu missing teeth tidak ada, persistensi tidak ada, impaksi tidak ada, dan kondisi mahkota dalam batas normal, kondisi akar dalam batas normal, kondisi alveolar cleft dan juga perkasi dalam batas normal, kondisi periapikal terdapat gambaran radiolucen unilokular meluas dari apikal gigi 36 hingga mahkota gigi 38 berbentuk oval, berbatas well defined dengan ukuran 3,5 x 4 cm. Untuk area 2, maksila dan juga sinus nasal itu dalam batas normal. Lalu area 3 mandibula terdapat gambaran radiolucen unilokular itu meluas dari apikal gigi 36 melibatkan body, angle, dan juga ramus mandibula berbentuk oval, berbatas well defined dan berukuran 3,5 x 4 cm. Untuk area 4 TMJ, bentuk kondilus dan juga fossa eminensia itu simetris, bentuk kondilus dextra round dan juga sinistra tidak dapat diinterpretasikan. Lalu posisi dari kondilus itu kondilus dextra terletak pada fossa glenoidalis dan sinistra tidak dapat diinterpretasikan. Kemudian area 5 itu tidak dapat diinterpretasikan, kesan terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3. Untuk radiodiagnosisnya adalah amyloblastoma unikistik mandibula sinistra. Lanjutkan diagnosa banding. Jadi diagnosa banding dari amyloblastoma sendiri ada kista dentigerus, kemudian KOT dan juga kista radikular. Adapun untuk perbedaan dari lokasi di mana kista dentigerus ini terkait oleh mahkota gigi yang tidak erupsi, biasanya karena erupsi yang terhambat misalkan pada gigi kaninus maupun gigi molar ketiga. Sedangkan KOT bisa untuk lokasinya bagian posterior atau sudut mandibula yang memanjang ke dalam ramus maupun anterior maksila pada regio caninus. Untuk lokasi dari kista radikular biasanya oleh apex gigi yang non-vital. Kemudian ukuran juga bentuk, untuk kista dentigerus sendiri dia bulat, oval dari CEJ ke CEJ mahkota secara simetris dan juga bentuknya unilokular. Untuk KOT bisa bervariasi, bisa oval maupun bisa oval, multilokular maupun unilokular, dan untuk kista radikular di mana ukurannya itu diameternya 1,5 sampai 3 cm. Untuk outline-nya sendiri, kista dentigerus itu dia smooth, well defined, terkadang well corticate. Kemudian kalau KOT radiolucen, kalau kista radikular dia smooth dan juga well defined. Untuk efek jaringan sekitar, untuk kista dentigerus itu gigi yang terkait tidak erupsi dan juga dapat yang gigi berdekatan itu bergeser, kemudian KOT terjadi perpindahan minimal, jarang terjadi resorpsi dan ekspansi luas pada tulang konselus. Kemudian apabila kista radikuler itu gigi yang berdekatan mengalami perpindahan dan juga jarang mengalami resorpsi. Adapun untuk kesimpulan, di mana amyloblastoma adalah suatu tumor epitel odontogenik yang berasal dari jaringan pembentuk gigi, yaitu jaringan pembentuk enamel, di mana beberapa karakter yang sering dijumpai itu bersifat jinak, kemudian tumbuh lambat, dan penyebarannya secara lokal invasif dan juga destruktif. Jadi diagnosa yang tepat itu sangat penting untuk memperoleh suatu keberhasilan perawatan, sehingga didapatkan prognosa yang baik. Selain pemeriksaan klinis, juga diperlukan beberapa pemeriksaan radiografi. Jadi amyloblastoma ini sebagian besar juga berkembang di body, angle, dan juga ramus mandibula dan menyebabkan kecenderungan untuk resorpsi akar, pergeseran gigi, dan meninggalkan tulang yang tipis atau disebut dengan axial.
Jadi diagnosa sendiri dari amyloblastoma adalah kista dentigerus, kemudian KOT dan juga kista radikuler. Baik, sekian dokter atas presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.